Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya, dan kita memuji dan memuja Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa mendapatkan nikmat nyawa, nikmat kehidupan yang diisi dengan iman dan ketakwaan, hadirin, dan kesempatan untuk menambah iman tersebut dengan mengkaji, mentadaburi, mempelajari firman-firmannya dan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat ini, karena jika kita lalai dalam mensyukurinya, ia akan lepas dan ia akan berubah menjadi sebuah petaka dan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur nikmat, nggak bersyukur kepada Allah, ketahuilah azabku sangat pedih. Sebuah konsep yang Allah jelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita syukuri dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus semangat untuk belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Imam Ahmad itu walaupun udah jadi ulama, walaupun udah belajar dari Imam Syafi'i rahimahullah, itu masih aja terus belajar di masa tua beliau. Dan suatu ketika beliau pernah ditanya, sampai kapan engkau tuh nyatet, engkau belajar seperti itu wahai Imam Ahmad? Kata beliau, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Aku akan terus bersama pena dan tinta ini, aku terus mencatat dan belajar sampai aku masuk ke dalam kubur. Kenapa demikian? Karena mereka tahu keutamaan belajar. Mereka tahu bahwa dengan belajar agama, hati itu jadi tenang. Dengan belajar agama itu kita jadi tahu jalan. Kita jadi mengerti peta, nggak bingung mau kemana. Dengan belajar kita semakin yakin, dan yakin itu penting di dalam hidup. Hidup itu akan tersiksa kalau kita dihantui keraguan-raguan dalam melangkah dan bersikap. Dan semua kuncinya ada pada ilmu. Maka itulah para ulama kita yang terus belajar dan bersyukur. Maka marilah kita meniti jalan mereka. Selanjutnya, hadirin sekalian, salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Masih bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku terbaik di dunia. Masih bersama Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad
Semoga Allah merahmati beliau, seluruh orang-orang yang beliau cintai, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada, dan senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan seluruh umat Islam untuk bisa mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu sendiri. Dan semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita yang banyak khilaf ini, banyak salah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita pun masih bersama nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas yang sangat luar biasa ini, dan kita sudah sampai pada nasihat beliau kemarin itu tentang apa? Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah, ya kemarin. Kenali Rabbmu, kenali Allah Subhanahu wa ta'ala di saat susah. Di saat susah niscaya di saat susah lagi, di saat senang, di saat lapang, di saat makmur, di saat punya semuanya, di saat sehat, ya, di saat kaya, maka niscaya Allah akan ingat kita pada saat kita susah. Di saat kita susah, Allah akan ingat kita. Itu kaidah yang sangat luar biasa, jemaah. Dalam banget, dan menariknya lagi-lagi diberitahukan kepada seorang anak kecil. Dikasih tahu sama anak kecil. Hadirin Allah muliakan, dan ini bukan isapan jempol semata, bukan isapan jempol semata, harus kita perjuangkan, harus kita upayakan. Karena kita udah katakan bahwa hidup ini akan terus berputar. Hidup ini tidak selamanya senang, tidak selamanya penuh dengan tawa, tidak selamanya ada uang. Tapi ada kalanya kita nggak punya apa-apa. Ada kalanya kita jatuh di dalam kemiskinan, ketakutan, dan seterusnya. Dan benar nih, kalau kita jaga diri kita pada saat kita lapang, pada saat kita lagi di atas, pada saat kita punya uang, pada saat kita sedang populer misalnya, pada saat kita banyak dikagumi mungkin, pada saat keluarga kita solid, kompak, maka Allah akan berikan pertolongan pada saat kita berada di bawah. Dan hadirin Allah muliakan, di antara nasihat para ulama seperti Ibnu Rajab, sebelum kita masuk ke poin berikutnya, ya, ini dulu yang ini sampaikan sedikit kajian kemarin. Pertolongan Allah pada saat kita lagi di bawah, hadirin. Pertolongan Allah pada saat kita miskin, pada saat kita sakit, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih ketenangan, tumakninah, dan keyakinan kepada Rabb. Jadi maksud pertolongan di sini tuh, atau maksud Allah akan mengenali dan kenal kita atau mengingat kita di saat kita susah, bukan hanya sekedar diselamatkan dari jurang itu, bukan hanya sekedar dikasih pertolongan, tapi juga dikasih ketenangan dalam melewati hari-hari sulit itu.
Dan ini terjadi dan dialami oleh para ulama kita. Sebut saja Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, orang yang benar-benar berusaha menyamakan antara ilmunya dan amalnya. Kita tahu Hasan Al-Basri pernah mengalami hari-hari Hajjaj bin Yusuf Al-Hajjaj, sosok yang sangat zalim. Lalu di hari-hari itu ada yang mengatakan kepada beliau, "Law kharajta min al-Basrah fa inna nakhafu an yadulla 'alaik." Ada pihak yang menyarankan bahwa keluar dari Basrah karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Al-Hasan Al-Basri. Diarahkan, mendingan engkau keluar aja dari Basrah, engkau pergi dulu, ini nggak aman di sini. Kalau ada yang kasih tahu, memberitahu keberadaanmu ke Hajjaj, engkau bisa dihabisi oleh dia. Apa kata Hasan Al-Basri? Fabaka. Lalu Hasan Al-Basri itu menangis. Lalu beliau mengatakan, akhruj min Misri wa ahli wa ikhwani. Aku keluar dari tanah kelahiranku, atau aku keluar dari negeriku dan meninggalkan keluarga dan saudara-saudaraku, gitu. Kamu sarankan aku keluar dari sini dan meninggalkan keluarga dan saudara-saudara? Lalu beliau lanjutkan begini, jamaah, inna ma'rifati bi rabbi wa bi ni'matihi alayya tadullani ala annahu sayunjini wa yukhlisuni minhu insyaallah ta'ala. Ilmuku tentang Rabbku, lihat, ini penting jamaah, ini yang membuat kita harus ngaji. Kata Hasan Al-Basri, ilmuku tentang Rabbku dan tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih kepadaku selama ini mengarahkan aku, memberikan keyakinan kepadaku bahwa Allah pasti akan menolongku dan menyelamatkan aku dari dia, insya Allah. Dan pakai insya Allah, insya Allah. Jadi kata, saya nggak mau keluar, saya akan tetap di sini. Padahal bahaya loh, saat genting pada saat itu bahaya. Tapi kata Hasan Al-Basri, ilmuku tentang Rabbku dan nikmat yang selama ini Allah kasih kepada aku, itu membuat aku yakin, mengarahkan aku bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongannya, menyelamatkan aku dari dia, insya Allah ta'ala. Lihat orang yang ketika sedang lapang, sedang nyaman, itu dekat sama Allah, belajar dan berilmu. Iya benar. Hadirin, yang membuat orang goncang, hancur ketika divonis atau ketika sakit keras secara umum ya, itu ketika, kenapa sih? Di antara faktornya kan ketika lagi sehat, lagi nyaman, nggak belajar dan nggak ngerti tentang Allah. Akhirnya dia nggak punya senjata untuk ngadapin musibah itu. Tapi adapun orang yang selama dia tenang, selama dia nyaman, dia punya kelapangan, dia punya uang segala macam, digunakan untuk belajar dan beramal, lalu beribadah. Dan ketika dia belajar, dia beramal, dia beribadah, dia lihat bagaimana pertolongan Allah kepada dia. Jadi dia punya pengalaman gitu, punya pengalaman berinteraksi dengan Allah, dan Allah selalu bantu dia ketika dia mendekat kepada Allah. Itu punya pengalamannya banyak. Kan itu yang dikatakan Hasan Al-Basri, ilmuku tentang Allah dan ilmuku tentang nikmat-nikmatnya selama ini kepada saya, itu membuat saya yakin detik ini saya nggak akan ditinggalkan sama Allah.
detik ini, hari-hari ini saya akan ditolong oleh Allah. Kenapa? Dijalanin di saat sedang lapang, sehingga yakin gitu loh. Dan benar jamaah, fama darrahul hajjaju bisyai. Dan Hasan al-Basri tidak dimudaratkan oleh Hajjaj, tidak disakiti oleh Hajjaj. Bahkan yang luar biasanya, yukrimuhu ba'da dzalika ikraman syadidan bi husni dzikrihi. Bahkan sebaliknya, itu Hajjaj bisa respect, bisa hormat kepada Hasan al-Basri. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang dekat Hasan al-Basri itu ketakutan. Aduh, gimana kalau dieksekusi ya, gimana kalau ditangkap ya, gimana kalau disiksa ya. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Dan yang lebih pentingnya lagi, Hasan al-Basri benar-benar ngejalanin itu dengan tenang. Kita misalnya berhadapan dengan orang paling zolim di negeri di daerah kita, misalnya orang paling jahat di daerah kita, dia nggak ada rencana ngapa-ngapain kita, nggak ada rencana nyentuh kita, nggak ada rencana ngebukin kita, nggak ada rencana nusuk kita, nggak ada rencana bunuh kita. Tapi kan kalau begitu kita berada satu ruangan dengan dia, kita gemeter, kita ketakutan, ya sama aja, hidup nggak tenang. Padahal dia nggak ada rencana apa-apa untuk nyakitin kita, tapi kita panik, kita bingung, kita nervous, kita keringet dingin. Ya tetap aja hidup nggak ada enak-enaknya kayak begitu. Walaupun dia nggak ada rencana ngancurin kita, tapi kita udah ketakutan duluan. Hasan al-Basri enggak, tenang. Tenang ketika menghadapi saat-saat genting. Dan hadirin Allah muliakan, itulah alasan kenapa ulama seperti Ibn Rajab mengatakan, kalau kita mengenali Allah pada saat kita lapang, Allah akan mengenali kita pada saat kita susah. Dan diantaranya, Allah kasih ketenangan, kenyamanan yang gak pernah terfikir dan dirasa oleh orang-orang yang jauh dan tidak kenal Allah pada saat ia jalani hari-hari dia di dunia, khususnya ketika dia lagi senang. Dan itu terjadi di masyarakat dan di lingkungan kita. Bola di tangan kita jamaah. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang kita mau pilih? Itu hal yang sangat menarik. Ya, kita lanjutkan. Nabi SAW melanjutkan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Dan ketahuilah, kemenangan dan pertolongan itu ada bersama kesabaran. Hadirin yang Allah muliakan, kita berhenti sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi kembali, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menanamkan iman kepada takdir ke dalam dada kita semua.
menanamkan iman kepada takdir ke dalam diri Abdullah bin Abbas secara khusus dan kita semua secara umum sebagai umatnya. Nabi tekankan, apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu, tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset, tidak akan meleset. Mau ngindar kayak apa, mau nggak ngindar kayak apa, kalau sesuatu itu sudah ditetapkan menimpa kita, nggak akan meleset, kena aja udah, atau kita akan dapatkan itu. Tapi kalau enggak, kita nggak akan dapat itu, nggak akan. Ini luar biasa jemaah sekalian. Membuat seorang muslim akan tetap tegar, akan tetap sabar, bahkan ridho dan tenang ketika dia tertimpa musibah atau ketika dia timpa sesuatu yang tidak mengenakan dia. Dan dia nggak akan buka pintu, kalau saja saya begini, kalau saja saya begitu, karena itu nggak bakalan pernah menyelesaikan masalah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dalam hadis itu, fa in asabaka, kalau engkau tertimpa sesuatu, jangan pernah engkau mengatakan, kalau saja dulu aku melakukan ini, pasti kejadiannya beda. Kalau saja aku melakukan itu, maka kejadiannya nggak kayak begini. Jangan pernah mengatakan demikian. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi ketika kena sesuatu, katakan ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma syaa fa'al. Dan apa yang Allah inginkan untuk terjadi pasti kejadian. Fa innal law taftahu amala syaitan, karena kata andai saja dulu saya begini, andai saja dulu saya begitu, itu membuka kerjaan bagi syaitan untuk nyerang kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita buka tuh pintu, andai saja saya begini, andai saja saya begitu. Itu semuanya buka pintu buat syaitan. Silakan masuk ke hati saya untuk ngobrak-abrik saya. Silakan masuk ke jiwa saya untuk menghempaskan saya. Itu pintu ini. Andai saja, andai saja, andai saja. Kalau udah kejadian, bilang qadarullah ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Udah tutup, case closed. Kita berjuang ke depan. Kalau andai saja begini, andai saja begitu. Dan jangan suruh coba, jangan pernah nyoba. Tapi mungkin kita pernah ngalamin. Masa kita nggak pernah ngalamin ini sih, andai saja saya begini. Terus tanya diri kita dulu, ingat-ingat, perasaan kita enak nggak? Berantakan jamaah. Habis kita buka pintu ini, turbulensi kita dalam jiwa. Ya itu sama aja buka pintu buat syaitan. Buka nih, silakan masuk Pak Syaitan ke dalam hati saya, diobrak-abrik, udah habisin udah. Kita buka pintu itu, kita bisa nangis
semalaman kita nangis bisa, nyesal kenapa begini, hancur dah. Aduh. Kalau saya begini, kalau saya begitu. Lihat bagaimana konsep penguatan jiwa yang diajarkan Nabi SAW. Ini konsep Nabi SAW. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, apa yang meleset gak akan menimpamu, gak akan. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang akan apa yang ditakdirkan menimpamu gak akan meleset, gak akan meleset. Maka begitu kena qadarul masyafal, bangkit lagi, fight lagi, jalan terus, dan yakin sama Allah. Allah gak akan zalimi hambanya. Allah akan kasih kesempatan berikutnya. Allah akan buka pintu tobat buat kita, pintu memperbaiki diri buat kita. Sekali lagi, jangan pernah mengatakan, kata Nabi SAW, begitu ada musibah, ada masalah, law anni fa'altu kada, law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau aku lakukan ini pasti begini dan begitu. Dan itu kesoktahuan kita. Belum tentu juga kalau kita lakukan itu kayak begitu. Emang iya apa? Belum tentu. Itu syaitan ya Bu, syaitan yang jerang tuh. Syaitan yang buat kita sok tahu. Kita ngejar pesawat, maksudnya buru-buru ingin sampai airport biar nggak ketinggalan flight. Salah ngambil tol. Begitu ambil jalan itu macet parah tol. Terus kita buka Waze, ternyata kalau kita ambil alternatif jalan lain lancar selancar-lancarnya, biru tuh udah. Ini merah parah. Akhirnya ketinggalan pesawat. Terus bilang kalau saja begini, kalau saja begitu. Coba kalau saya lewat jalan yang sebelah kiri, coba saya ambil alternatif yang lain, pasti saya sampai. Belum tentu. Kata siapa pasti sampai. Dan kalau sampai emang terbaik buat kita. Kita pernah dengar kan ketika waktu itu terjadi kecelakaan pesawat, ada satu penumpang atau beberapa penumpang yang terselamatkan. Kenapa? Karena justru terlambat. Justru terlambat. Kalau dia nggak terlambat, dia akan naik tuh pesawat. Kata siapa? Jangan sok tahu. Dan bisa aja kalau kita lewat jalan alternatif memang tuh jalan kosong, tapi kecelakaan kita. Kan semua punya kemungkinan terjadi. Kenapa kesannya simple banget? Kalau saya begini pasti begitu. Kata siapa? Belum tentu. Tapi syaitan membangun narasi kayaknya pasti begitu. Biar apa? Biar kita sakit hati, biar kita nyalain diri sendiri, biar kita terpuruk, biar kita pesimis, biar kita hancur, biar kita nggak punya harapan, biar kita selama hidup dihantui rasa bersalah yang tidak punya solusi sama sekali. Hancur hadirin. Biar kita nggak sabar. Dan kalau kita nggak sabar itu nggak ada pertolongan dan nggak ada kemenangan. Nggak ada pertolongan, nggak ada pertolongan. Makanya kan setelah konsep ini Nabi katakan inna nasra ma'as sabar, kemenangan dan pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Orang tuh kalau sudah merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri sampai ke stadium terparah, udah nggak bakalan sabar, bengong aja, depresi dia. Dia hancur. Kadang-kadang bisa gila orang karena terlalu menyalahkan diri sendiri, khususnya masalah-masalah besar. Dia kehilangan anaknya diculik misalnya, seharusnya dia yang jemput hari itu, dia nggak jemput, dia ambil anaknya. Hancur tuh. Dia kenapa saya nggak jemput, kenapa bisa gila orang kayak begitu, anaknya hilang.
Ini konsep iman kepada takdir. Makanya hadirin yang Allah muliakan, apa kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23? Ayat ini pernah juga kita sampaikan. Apapun yang menimpa kalian, kata Allah, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, ma asaba min musibatin, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Allah katakan ma asaba, dan tidak ada satupun hal atau bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah katakan ma asaba min musibatin, apapun yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan di dalam diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum sebelum kami ciptakan itu semua, sebelum kejadian, sebelum kami ciptakan, sebelum kejadian, sebelum terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah banget bagi Allah. Lalu kita lihat ayat ke-23-nya. Kenapa sih kita tahu konsep ini? Sehingga kan berarti nggak akan meleset dong. Apapun yang sudah di ini nggak akan meleset. Dan yang meleset nggak akan menimpa kita. Tujuannya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa. Tidak putus asa, tidak mengalami duka yang sangat dalam, dan akhirnya putus asa terhadap apa yang luput dari kalian. Ketika kalian kehilangan sesuatu, ketika kalian kena musibah, seberat apapun, ala ma fatakum. Agar kalian nggak nyalain diri sendiri dengan konsep menyalahkan yang negatif, yang bikin orang hancur. Wala tafrahu bima atakum, dan sebaliknya, agar kalian tidak terlalu bergembira, agar kalian tidak tenggelam dalam euforia ketika mendapatkan sesuatu. Karena apa yang menimpa Anda atau apa yang Anda dapatkan nggak akan meleset, Anda pasti dapatkan. Ya udah, buat apa terlalu gembira? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi artinya apa? Orang yang kuat di konsep ini, dia akan jadi orang yang tenang, yang matang, yang nggak meledak-ledak, baik ketika dapat kebaikan maupun dapat keburukan, tetap tenang, santai orangnya, kan gitu, santai, tenang, karena dia tahu nggak akan meleset kalau Allah sudah takdirkan, dan kalau meleset nggak akan dia dapatkan. Yang penting tugas dia sebagai hamba berusaha. Lalu kita lihat yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ad-Dhahhak ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, la ta'sau ala syai'in min amri dunya fa inna lam nuqaddirhu lakum. Sehingga mereka tuh tidak akan tidak akan putus asa ketika dia kehilangan urusan dunianya, kehilangan harta dunia, kayak kehilangan berbagai macam yang ada di dunia yang berkaitan duniawi, ya, karena kita tidak takdirkan kepada dia. Dan dia nggak terlalu gembira karena mendapatkan dunia yang kami kasih kepada dia. Jadi biasa aja dan sabar orangnya, ditahan. Itu sangat memudahkan kita sabar, dan ketika kita sabar, Allah kasih pertolongan dan kemenangan. Itu urutannya. Lebih dengan konsep iman kita lebih mudah berkali-kali lipat untuk bisa sabar, untuk bisa nahan diri. Kenapa diri kita nggak tertahankan? Karena kita terlalu obses dengan itu, atau menyesali itu. Kenapa gue begini? Kenapa gue begini? Coba kalau gue begini, coba kalau aku begini, coba ya, kayak nggak akan sabar kita, nggak akan sabar. Yang ada menyalahkan diri, blaming ke diri sendiri. Terus terpuruk, diam, banyak bengong, lalu menarik diri dari lingkungan. Kalau lingkungannya lingkungan gelap atau lingkungan hitam, lingkungan maksiat, ini diri dari lingkungan masjid, kadang-kadang lingkungan teman-teman kajiannya,
lingkungan orang-orang soleh. Kenapa? Karena terpukul, akan minder, nggak percaya diri. Saudaraku yang Allah muliakan, ini takdir yang Allah berikan. Makanya para ulama klasik kita mengatakan al-imanu bil qadari yudhibul hammi wal hazan. Iman kepada takdir yang benar ya, yang diajarkan Nabi SAW dan para sahabatnya, itu akan menghilangkan rasa sedih dan paranoid ke masa depan. Akan menghilangkan itu. Itu tidak terpuruk, nggak jatuh. Dan sebagaimana konsekuensi di pihak lain, begitu dapat macam-macam dari dunia, ya biasa aja. Nggak yang Masya Allah, Masya Allah. Nggak biasa. Makanya hadirin sekalian, kalau kita ingin tidak terpuruk ketika kehilangan duniawi, hal duniawi, maka lihat sikap kita ketika kita mendapatkan hal duniawi tersebut. Kalau kita dapat hal duniawi, kita loncat-loncat, kita senang, kita lihat aja orang kayak gitu. Begitu dia kena musibah, dia jatuh. Tapi orang yang dapat hal dunia dia tenang, dia kembalikan ke Allah. Oh, ini udah takdir kok, bukan karena sebatas usaha saya. Oh iya, terus dia tahu dia akan ditanya sama Allah. Orang tuh kalau loncat-loncat, senang banget segala macam, kan dia lupa dia akan ditanya sama Allah tentang nikmat tersebut. Tapi sebaliknya orang tetap tenang segala macam. Nanti ketika dia kehilangan, dia akan sabar deh. Dan tetap dia akan tenang juga. Jadi ini satu paket. Satu paket, makanya kan ayatnya satu paket. Dalam surat Al-Hadid ayat 23, dikaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak drop, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput dari kalian, dan kalian tidak tenggelam dalam euforia kesenangan terhadap apa yang kalian dapatkan. Udah satu paket. Satu paket nih. Jadi kalau kita masih tipikal orang yang meledak-ledak, yang senang banget segala macam ketika dapat hal dunia, ya siap-siap aja nangis nanti kalau kita kehilangan hal duniawi. Siap-siap aja drop, karena ini satu paket. Dan masalahnya bukan tentang ekspresi, masalah tentang iman. Sehingga kita nggak bisa sabar. Hadirin Allah muliakan. Itu luar biasa konsep yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan ini pentingnya belajar, pentingnya ngaji, pentingnya berilmu. Apalagi kondisi pandemi begini, banyak aja masalah. Ada orang diserang, oke, bisnisnya nggak masalah, diserang kesehatannya. Ada yang kesehatannya oke aja, bisnisnya berantakan hari-hari ini. Ada, la qadarullah, kena dua-duanya, bisnisnya tutup, dia positif, dia drop. Ini kalau tidak dikasih resep iman kepada takdir, aduh berat coba. Nggak dikasih resep iman kepada Allah, itu sangat-sangat beratnya, luar biasa. Makanya lihat orang-orang beriman tuh, hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan kasih petunjuk. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang dikatakan Al-Imam Al-Qamah dalam ayat ini, kata beliau, hiyal musibah tusibur rajula faya'lam annaha min indillah fayusallimu laha wa yarda. Kata ulama kita seperti Al-Imam Al-Qamah, maksud ayat ini adalah musibah yang menimpa seseorang
Dan pada saat ia tertimpa musibah itu, dia yakin bahwa musibah ini nih dari Allah, bukan dari si A si B. Memang yang jahat si A, yang ngancurin si B, benar terpuruknya karena kondisi corona atau pandemi atau COVID-19. Tapi orang-orang beriman tuh yakin ini dari Allah, bukan semata-mata COVID-19, ini dari Allah, bukan semata-mata pandemi, ini dari Allah. Maka dia serahkan semua kepada Allah dan dia ridho pada akhirnya. Jadi ketika dia beriman dengan konsep ini, yahdi qalbah, Allah kasih hidayah kepada dia. Kasih hidayah untuk apa? Untuk sabar, untuk ridho. Nah, itu enak. Dan yakin konsep ini. Yahdi qalbah, kata Allah. Allah kan kasih hidayah agar dia ridho. Dan kalau ridho, sabar pasti. Udah kalau udah bisa ridho, udah pasti bisa sabar. Ridho di atas sabar. Dan ketika kita sabar, menang kita, dapat kemenangan dari Allah, dapat pertolongan dari Allah. Gitu hadirin Allah muliakan. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau kita beriman dengan konsep ini, Allah pasti kasih hidayah. Itu pasti. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi, pasti kasih hidayah. Dicoba deh, dicoba, diamalkan, maka Allah akan kasih hidayahnya. Dan Allah tidak pernah bohong. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu pasti benar, pasti benar. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Udah jelas itu ayat, kita tahu semua insyaallah. Kalau nggak hafal, pernah baca karena berada di awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan, nggak ada keraguan, nggak ada keraguan. Dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika Allah sampaikan tadi surat At-Taghabun ayat 11 tadi, apapun yang menimpa itu dari sisi Allah, dan barang siapa yang beriman bahwa ini dari sisi Allah, ini atas izin Allah, lalu dia serahkan semua, dia terima itu semua, dia akan mendapatkan keridhaan, dia akan punya sifat ridho, dan otomatis dia akan sabar. Maka tidak pernah ada keraguan dalam konsep ini. Dan begitu dia sabar, masuk deh konsep berikutnya, inna nasra ma'as sabar. Kemenangan dan pertolongan itu selalu bersama kesabaran, selalu bersama kesabaran. Tanamkan hal, hadirin, tanamkan. Makanya jamaah sekalian, apa salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita kena musibah, ketika kita punya masalah? Coba ke surat At-Taubah ayat 51 52. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah la yusibana, tidak ada yang menimpa kami, tidak ada yang menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tuliskan untuk kami. Jadi pasti
nggak akan meleset udah. Kalau Allah sudah tuliskan buat kita, nggak akan meleset. Cukup sampai di sana? Belum dong. Huwa maulana. Dan orang-orang beriman itu akan mengatakan huwa maulana. Allah adalah wali kami. Allah adalah pelindung kami. Jadi orang-orang beriman itu akan mengatakan ini itu dari sisi Allah. Dan Allah siapa sih? Allah tuh bukan musuh. Allah nggak jahat. Allah bukan zalim. Allah itu maulana. Allah itu pelindung kita yang selama ini melindungi kita, yang selama ini menjaga kita, yang selama ini memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, musibah ini dari dia itu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu kan dalam, jamaah, dalam. Dalam. Kita lagi sakit, terus opname, tiba-tiba di waktu pagi susternya datang ke kamar mau ngambil sesuatu atau mau melakukan sesuatu hal yang kita nggak suka sama sekali, atau kita nggak nyaman, mungkin tindakan itu agak sakit dan seterusnya. Sus, ini apa-apa nih? Kata suster, mohon maaf Pak, ini saya lakukan atas instruksi dokter Fulan, dan dokter ini dokter terbaik di Asia yang memang jadi kepala tim dokter kita, tapi pada saat itu nggak ada. Beda kalau dokternya sendiri yang langsung nangin, mungkin kita tenang, nih suster, ini apa-apa nih sus, oh mohon maaf, saya nggak akan berani lakukan ini kecuali instruksi dari Pak Dokter. Nggak ngecek dulu, saya belum percaya. Benar, dicek, iya nih, ini memonya dokter. Oh gitu ya, iya, ya udah silakan. Percaya kita, kan dokternya jago nih. Itu manusia sama manusia kok bisa kita yakin begitu ya? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kan gitu hadirin, tidak ada musibah terkecuali dengan izin Allah. Dan itu kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, kata Allah dalam surat At-Taghabun ayat 51-52 ini, katakanlah. Jadi katakanlah, ucapkan itu, ucapkan, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah tuliskan kepada kami. Huwa maulana. Allah lah pelindung kami. Allah lah penolong kami selama ini. Allah lah yang mengurus segala urusan kami. Itu tuh jemaah. Bilang kayak gitu, kata Allah. Bilang, katakan. Jangan diam aja, katakan. Hadirin Allah muliakan. Terus wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Itu hadirin Allah muliakan. Jadi akhirnya kita hanya bertawakal kepada Allah deh. Pada akhirnya kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertawakal kepada Allah akan membuat kita tenang, dan akhirnya kita bisa sabar, dan ketika kita sabar, kemenangan itu akan datang. Kemenangan itu akan datang. Pertolongan itu akan datang.
gitu. Jadi katakanlah ya, ini kita disuruh berkata nih, suruh berucap sama Allah, nggak ada yang menimpa kita kecuali yang ditetapkan oleh Allah, dan dialah pelindung kita. Jadi yang menetapkan ini adalah yang melindungi kita selama ini, itu poinnya. Itu nggak boleh lupa tuh. Yang menetapkan ini, yang melindungi kita selama ini. Jadi mungkinkah Allah tetapkan sesuatu yang akan menghancurkan kita? Gak mungkin. Terus kenapa orang hancur? Karena salah dalam merespon, karena buruk sangka kepada Allah, karena tidak sabar. Akhirnya tidak ada kemenangan dan tidak ada pertolongan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi, dengan kita bisa sabar, pertolongan dan kemenangan itu akan datang. Tapi kita sulit untuk sabar tanpa melibatkan konsep takdir. Sulit sekali untuk bisa sabar. Bahkan nggak bisa sabar dengan ikhlas kalau kita tidak beriman kepada apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah takdirkan buat kita. Makanya Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang meleset nggak akan menimpa kamu, dan yang menimpa nggak akan meleset. Baru inna nasra ma'as sabar, sesungguhnya kemenangan dan pertolongan itu bersama kesabaran. Ini yang perlu kita camkan. Makanya kita balik, kalau kita nggak sabar, itu berarti ada masalah dengan iman kepada takdir gitu. Bukan saya mengatakan, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sosok yang sangat luar biasa ini, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu kesayangan Nabi SAW. Beliau mengatakan begini, inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu, atau sabar dan keimanan itu, jika kita analogikan, itu seperti kepala dengan jasad kita gitu. Sabar dengan iman itu seperti kepala dengan jasad. Lalu beliau katakan gini, simak baik, wala imana liman la sabra lahu, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Tidak ada iman bagi orang yang nggak punya kesabaran. Jadi ketika kita nggak sabar, itu artinya iman kita bermasalah. Berarti iman kita bermasalah. La imana liman la sabralah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya kesabaran. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya kesabaran. Ketika kita nggak sabar, berarti iman kepada takdir kita bermasalah. Kita nggak sabar, iman kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah bermasalah. Tadi kok ayatnya udah jelas. Katakanlah, tidak ada yang menimpa kami kecuali dari Allah. Allah lah pelindung kami. Berarti Anda nggak yakin Allah selama ini melindungi Anda. Buktinya lepas kontrol. Allah ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sebuah pesan yang sangat kuat sekali lagi dari Nabi SAW kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan taufik agar kita bisa meyakini konsep ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك